tim kita. Oh, ini di recording juga ya. Akademi Haji Indonesia yang mudah-mudahan kita doakan selalu bersemangat untuk bersyiar jalan Allah Subhanahu wa taala, mensyiarkan Baitullah. Bapak Ibu yang rahmatullah Subhanahu wa taala, gimana kabar sehat? Ini coba mana diaktifin. Sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah kalau sehat, senang semua, mudah-mudahan berkah selalu. Mudah-mudahan selalu sehat selalu, bisa melaksanakan umroh dan haji dengan keadaan yang Amin. lebih baik lagi. Amin. Amin. Alhamdulillah malam hari ini malam Minggu Bapak Ibu. Kita bisa berkumpul, kita bisa membuka rapat Zoom, kita bisa sharing. Saya bukan mengajarkan ya. Sharing yang harusnya mungkin biasanya Bapak Ibu me time sama suami ya. Ibu misalnya me time nih pacaran sama suaminya, suami pacaran sama ibu, Mbah Uti, Mbah Kung, lain sebagainya. Mungkin lagi malam mingguan, tapi malam minggu kali ini kita isi dengan manasik. Agak sedikit berbeda, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita ada sharing malam ini menjadikan pahala ya untuk kita semua dan menjadikan bekal untuk kita mengetahui apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu dilarang dalam pelaksanaan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, saya senang saya kemarin dapat kabar kemarin lusa Ustad. Gimana bisi manasik lagi? Hari apa? Malam minggu. Wah, saya pikir ini kalau saya siap, tapi ini zamannya siap nggak nih? Takutnya malam mingguan nanti. Oh, ngedengerinnya di alun-alun. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi maksud saya takut terganggu. Nggak apa-apa, aman Ustad. Oke, gasken. Maka mudah-mudahan itikat Bapak Ibu ini dicatat ya dengan berniat bahwa yang biasanya mungkin kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, malam ini kita gunakan dengan sharing tentang apa saja yang perlu dipersiapkan dalam ibadah umroh. Sebelum itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka untuk manasik kita malam ini dengan bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. rahmatullah subhanahu wa ta'ala, izin memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu, biar nanti setelah pelaksanaan manasik, Ibu Bapak nggak malu-malu. Panggil nama saya, tahu namanya. Kalau mau tanya, enjoy. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ali Casar Fauzi Ibnu Muhammad Bukri Al-Farisi. Panjang ya. Nah, itu kan mungkin kalau simpelnya Bapak Ibu bisa panggil Aldi aja. Pak Ustadz, Nak Ustadz, Mas Ustadz gitu ya. Kalau Mas-Mas ini kan saya dipanggilnya kayak Mas-Mas Jawa gitu ya. Padahal saya bukan orang Jawa, Bu. Saya asli dari Banten. Nah, ini siapa yang ada di tinggal tinggal di Banten, di Serang, saya tinggal di Serang, Bapak Ibu. Sekarang tapi lagi tinggal di Cibubur juga nih, alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah saya biasanya memang ngisi manasik ya, baik manasik umroh, manasik haji. Saya ke Semarang tahun lalu. Saya juga alhamdulillah bisa ngebimbing ibadah haji. Alhamdulillah kita sudah dipanggil 2 kali, diamanahi oleh Allah. Dan malam ini saya ingin berbagi. Saya nggak mau nyimpen itu di otak saya sendiri. Saya nggak mau nyimpen semua itu pengalaman di hati saya sendiri. Saya ingin share. Saya ingin sampaikan. Karena apa yang saya ketahui, apa yang Allah titipkan, ilmunya kepada saya harus sampaikan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya harapkan malam ini yang belum ngopi-ngopi dulu. Nah, Cung ini yang belum ngopi nih. Nah, ini kalau yang di depan TV, depan laptop, depan HP-nya belum ada kopi nih harus bikin kopi. Nah, Bapak coba minta tolong ke istrinya buatkan kopi dulu. Ini soalnya kalau materinya Ustadz Ali ketinggalan satu materi ini ke bahaya ini. Bisa-bisa nanti harusnya rukun sekian, jadinya sekian. Harusnya rukun berapa, jadinya berapa. Itu kan nanti kalau rukun gak dilaksanakan gak sah nanti. Nah, makanya Bapak Ibu siapkan penanya, siapkan bukunya, kertasnya, siapkan kopinya, siapkan hatinya, siapkan niatnya. Jangan sampai ini cuma dilihat doang ya, apa didengerin doang, tapi nggak tahu lagi ngapain ini. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin perkenalannya singkat itu saja. Setelah ini kita akan masuk kepada materi. Ini udah siap ya? Udah siap ya Bapak Ibu ya? Coba mana suaranya? Saya pengen tahu nih. Insya Ibu Allah siap. Ami, dari mana Ibu Ami?
Perkenalkan Ustadz, saya Ibu Ami dari Karanganyar, Ustadz. Wah, dari Karanganyar ya. Masya Allah, mantap ini. Ibu Indah Utami dari mana? Bu Indah Utami. Nah, saya mau sapa dulu beberapa jamaah nih. Ini nggak tahu ya, ini belum bisa dihidupkan ininya. Terus siapa lagi nih? Ibu Lilis. Ibu Lilis, dari mana Ibu Lilis? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Wah, ini jauh-jauh ini beda-beda nih ya. Ada yang dari Pekalongan, ada yang dari macam-macam. Nah, ini kita berkumpul sekarang karena ibadah itu Bapak Ibu tidak memandang kita dari mana. Maka harapannya malam ini kita belajar, malam ini kita sharing adalah untuk mendapatkan umrah yang mabrur, haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu saya izin ke share screen ya. Silakan yang mungkin tadi open mic di off-kan kembali. Kalau yang bisa on cam ya, biar saya nggak ngomong sama siapa ini nanti. Biar ada, kalau saya tanya nanti jawab Bapak Ibu ya. Saya soalnya sering nanya Bapak Ibu. Jangan sampai ngelamun Bapak Ibu. Nanti saya tanya kalau ada yang nggak paham, awas nih saya tandain nanti. Baik, Bapak Ibu, warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Silakan dilihat. Di gambarnya sudah ada Bapak Ibu? Tuh, saya sudah share Sudah. screen. Tidak ada? Ada ya? Sudah. Nah, di gambarnya Bapak Ibu, dilihat baik-baik. Insya Allah hari ini kita akan menyampaikan seputar manasik umrah. Kenapa disampaikan mengenai manasik ini Bapak Ibu? Agar kita tahu bagaimana tata cara umrah yang baik. Agar kita Bu, harapan kita, umrohnya itu bukan cuma melaksanakan ibadah umroh, setelah itu pulang dah. Kita pengennya umroh, pulang dapat mabruroh, betul nggak? Karena sayang Bapak Ibu, Ibu berkali-kali, Bapak berkali-kali mungkin, belum pertama kali, atau mungkin ada yang pertama kali umroh, tapi pulang nggak dapat apa-apa, tapi pulang hanya melaksanakan ibadah tok. Ternyata tidak meresapi, kenapa tidak tahu apa rukunnya, berapa sunnahnya. Akhirnya apa? Hanya ikut-ikutan ustadz. Walaupun ada pembimbing, walaupun ada mutawif. Tapi Bapak Ibu wajib mengetahui ilmunya. Karena Bapak Ibu bagaimanapun kalau kita ibadah tidak tahu ilmunya, latuk balu katanya Bu, tidak akan diterima. Maka ibadah itu harus didasari dengan pengetahuan. Kita kalau ibadah nggak tahu apa hukumnya, bagaimana tata caranya, latuk balu, apa latuk balu? Tidak akan diterima, tidak akan sah. Maka Bapak Ibu lazim tahu minimal rukunnya berapa, bagaimana tata cara pelaksanaannya, bagaimana sunnah-sunnahnya, apa yang perbedaan antara rukun dan sunnah, agar apa? Agar jangan sampai disalahgunakan rukun bukan dikira sunnah, sunnah juga bukan dikira rukun. Maka dari itu Bapak Ibu, insya Allah malam ini kita akan kumpas tuntas. Maka saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, dicatat dan disiapkan jika ada pertanyaan di akhir nanti saya akan berikan waktu Bapak Ibu untuk tanya sebebas-bebasnya. Tapi ada waktunya nanti ya. Kalau waktunya udah habis nanti lain waktu insya Allah. Baik Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mulai manasik umrah bersama saya Ali Cesar Fauzi. Kita mulai dari apa Ustadz? Kita mulai dari yang pertama. Apa itu? Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, janji Allah bagi orang. Janji gini Bu. Kita ini mau ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini pengen mau berangkat ke tanah suci. Maka sebelum kita berangkat, layaknya agar kita semangat ibadah, kita harus tahu bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada kita jika kita melaksanakan ibadah umrah. Maka ada yang Allah janjikan. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah umrah, itu akan Allah hapus dosanya. Rasulullah SAW bersabda, al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Antara umrah ke umrah ada pengampunan dosa. Ibu sekarang umroh, lalu 3 bulan selanjutnya ibu umroh lagi. Maka di antara umroh ke umroh ada pengampunan dosa. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, apa janji Allah pada orang yang melaksanakan ibadah umroh? Allah akan hapus kefakiran dari dirinya. Bapak Ibu, tidak ada ceritanya orang yang umroh pulang itu bangkrut. Tidak ada ceritanya orang yang menyisihkan uangnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, ratusan juta untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji, tidak ada ceritanya pulang dari sana bangkrut usahanya. Tidak ada ceritanya pulang dia makin miskin, tidak.
Karena Allah akan menghapus dia dari kefakiran. Ini saya udah berkali-kali mendengar beberapa jamaah. Saya udah bimbing ratusan kali jamaah Bapak Ibu. Ratusan ribuan mungkin ya jamaah. Ibu, Bapak, Masya Allah. Sebelum pulang aja dia Bu, di Tanah Suci udah ngabarin ke saya. Setelah tawaf wada dia bilang, Ustadz, Masya Allah, sebelum saya berangkat ini, proyek saya mampu banget. Tapi setelah saya melaksanakan ibadah umroh, belum aja saya pulang, Ustadz. Saya belum pulang nih. Tapi telepon sudah banyak masuk ke saya, nawarin ini, itu, proyek besar, siap menunggu saya pulang nanti. Masya Allah. Maka apa, Bu? Janji Allah, maka barang siapa bagi mereka yang melaksanakan atau haji, mereka akan dihapuskan dari kefakiran. Ketiga, Allah akan jadikan orang yang melaksanakan ibadah umrah dan haji dimuliakan sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau Ibu Bapak sudah mengetahui ada beberapa tadi janji-janji Allah, bukan cuma 3 Bu, banyak lagi. Saya cuma sebutkan 3 saja Bu, diantaranya Bu. Banyak lagi yang Allah siapkan, tidak ada apa namanya bandingannya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau Ibu sudah mengetahui janji-janji Allah ini, semoga Bapak Ibu semangat. Nah, baru kita akan bahas nih setelah ini. Apa itu Bu diantaranya? Bapak Ibu, sebelum pemberangkatan apa sih Ustadz yang perlu kita siapkan? Oh, ternyata Ibu sebelum berangkat tuh kita tuh umroh mulainya bukan ketika tawaf. Mulainya bukan ketika niat. Mulainya bukan ketika sa'i. Umroh itu mulainya dari sebelum berangkat. Saya, Bu, berkali-kali saya kalau ngisi manasik, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu berangkat umroh mulainya bukan di tanah suci, mulainya dari Indonesia. Apa Bu? Satu, saya akan anjurkan. Jamaah itu dianjurkan apa Bu? Satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena insya Allah akan menjadi tamu Allah. Tamu Allah. Saya tanya Bapak Ibu, pergi ke tanah suci, pergi ke rumahnya Allah. Hakikatnya Bapak Ibu tamu siapa? Tamu travel apa tamu Allah? Tamu Allah. Bukan tamu travel, bukan tamunya Akademi Haji Indonesia, bukan tamu-tamu yang Bapak Ibu lewat daftar. Hakikatnya Bapak Ibu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka satu, bersyukur, ucapkan hamdalah. Bersyukur itu bukan cuma hamdalah aja, Bu. Bapak Ibu merasakan bahwa Allah sudah oh, insya Allah saya akan dipanggil oleh Allah, maka syukur Bu, Bapak Ibu banyak. Di antaranya berbagi makanan dengan tetangga, memberitahu, tasyakuran. Nah, mungkin yang di Jawa ada syukuran-syukuran itu salah satunya. Dua, pantaskan diri kita untuk menjadi tamu Allah. Kalau kita akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskan Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini berangkat tidak memantaskan diri kita sebagai tamu. Padahal kita ini tamu. Apa Bu? Yang ketiga Bu. Baca Bapak Ibu. Jadilah tamu yang baik di rumah Allah. Kalau kita sudah bersyukur karena akan menjadi tamu Allah, lalu kita memantaskan diri untuk menjadi tamu Allah. Ingat, jadilah tamu yang baik di rumah Allah. Saya ngomong dari sekarang biar apa Bu? Karena kebanyakan orang, Bapak Ibu mohon maaf, yang dikiranya ibadah itu cuma tawaf, sa'i, tahallul, niat, lain sebagainya. Ibadah itu adalah menjadi orang baik ketika juga beribadah. Mana contohnya? Contoh Bu, kita mungkin pengen tawaf enak, betul? Tapi mungkin kalau lagi padat, kalau kita ternyata tawafnya sikut-sikutan, bagus nggak Bu? Baik nggak? Maka pentingnya poin ketiga tadi apa Bu? Jadilah tamu yang baik di rumah Allah. Jangan sampai kita tawaf itu Bapak Ibu, nyingkirin orang, nyikut kanan kiri karena pengen fokus. Padahal orang lain juga lagi umroh. Padahal orang lain juga lagi tawaf. Padahal orang lain juga lagi melaksanakan ibadah. Tapi kita menyikut kanan kiri, mendorong depan belakang untuk kepentingan kekhusyuan kita semata. Ustaz, dia sendiri yang dorong, biarin. Kalau saya bilang biarin. Kalau ada yang ngedorong duluan, biarin. Jangan dibalas Bapak Ibu. Jangan malah kita yang balas atau kita yang duluan. Nah itu Bapak Ibu. Nah poin keempat apa? Jauhkan diri dari kesombongan. Cung, ada yang pernah umroh di sini? Nih, yang pernah umroh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin saya tahu Bapak Ibu udah hafal, hatam di sana. Tapi Bapak Ibu ingat, kalau ada rasa sombong di dada, taruh dulu, jangan dibawa ke Saudi. Maksud saya bukan cuma ditaruh, habis itu pulang dipasang lagi. Enggak, taruh, buang. Kenapa Bu?
Jauhkan rasa kesombongan, ujub, dan takabur kalau kita mau datang ke tanah suci. Ada, Bu, mohon maaf, beberapa jamaah yang sombong, petang-tang, peteng-teng. Alah, saya udah pernah ini, saya nggak bakal ngikut ini. Saya udah pernah ini, saya ini gini, gini, gini. Padahal ternyata dia belum tentu tepat. Nah, maka rasa sombong itu, Bu, aduh, jangan dibawa-bawa, Bu. Kalau kita mau sombong-sombongan, kita ini kalah sombong sama Firaun, Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf, Bapak Ibu. Firaun itu ngaku Tuhan. Kalau kita mau sombong-sombongan, Bu, kalah sombong sama Firaun. Lihat Firaun, dia paling sombong, ngaku Tuhan. Lihat sekarang apa? Metong, apa metong? Mati. Bahkan jasadnya Allah awetkan itu formalinnya bukan formalin manusia itu, formalinnya formalin yang Allah kasih itu. Jasadnya saya pernah lihat, Bu. Saya kuliah di Mesir nih. Ngeliat tuh Firaun tuh. Ya Allah, ternyata jelek, Bu ya. Ya Allah, ternyata begini orang yang paling sombong, Bu. Makanya Bapak Ibu kalau kita jadi manusia jangan sombong. Ya Allah, baru umroh 2-3 kali udah. Nah, Bapak Ibu, maka dari Indonesia jauhkan dulu diri kita dari kesombongan. Selanjutnya apa, Bu? Perbanyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan masalah-masalah kezoliman. Apa artinya, Bu? Menyelesaikan masalah kezoliman. Jangan sampai kita pergi, kita bareng tetangga ada masih perkara, kita marah keluarga sendiri masih ada marah-marahan. Maka sebelum berangkat saya sampaikan wajib minta maaf. Ustadz nggak mau, dia duluan yang salah. Kok ngapain sih minta maaf? Bu, minta maaf. Minta maaf. Karena Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, Bu, kalau kita dia ada yang marah, kita marahin lagi. Salah, bukan itu yang diajarkan Nabi. Kata Nabi, wa'fu amman zolamak. Maafkan orang yang menzolimimu. Ada orang zolim sama kita, Bu. Ada orang marah sama kita. Dia yang duluan sama kita. Maafin, biarin. Biar kita dapat satu. Suaranya hilang, Ustadz. Halo. Iya, Coba sudah. yang lain. Sudah ada lagi. Sudah, Berarti sudah. sinyal itu, Bu. Sudah gelap. Oh, Baik, Bapak Ibu Rahmatullah. Saya lanjutkan. Baik, kabarin ya kalau ada yang kurang jelas, nggak kedengeran. Baik. Tadi sampai mana Bapak Ibu hilangnya? Di mana hilangnya? Di Firaun, bukan? Sampai minta maaf duluan. Harus minta maaf duluan Bapak Ibu. Karena Nabi SAW ada Bapak Ibu di poin yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang menzolimimu. Maka Bapak Ibu jangan malu untuk minta maaf duluan. Oke, selanjutnya. Siapkan segala keperluan itu nanti itu Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Nah, apa yang kedua yang terakhir nih? Mempelajari, menghafalkan hukum-hukum umroh, doa-doa umroh yang berhubungan dengan umroh, adab safar, dan sholat di dalam perjalanan. Ini yang akan kita bahas. Maka Bapak Ibu, sebelum pemberangkatan, mulainya dari sekarang. Nih, mulainya dari membekali diri kita. Membekali pikiran kita. Membekali hati kita dengan ilmu-ilmu umroh. Agar kita umrohnya mendapatkan umroh yang mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke pembahasan. Bapak Ibu, ada berapa rukun umroh? Oke, kita sebelum bahas rukun umroh Bapak Ibu, ternyata umroh itu Bapak Ibu ada rukun, ada sunnah. Sekali lagi, ternyata dalam umroh itu Bapak Ibu ada rukun, ada. Jangan sampai kebalik, rukun sama sunnah itu beda. Kalau rukun tidak dilaksanakan, maka tidak akan sah. Salah satu tidak dilaksanakan sah, tapi sunnah kalau tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Bapak Ibu, maka beda sunnah. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu rukun sunnah? Apa rukun sunnah? Cung, yang tahu, ayo. Saya tunggu, ayo. 1, 2, 3, silakan. Ada berapa rukun umroh? Yang bisa saya kasih kurma, ayo Bu. Cepetan Bu. Ada berapa rukun umroh? Ayo Ibu, mana suaranya? Dibuka open mic. Ada berapa rukun umroh? Jangan malu-malu, ayo. niat dengan Yang mengambil mikot. berapa dulu? Berapa? Nggak apa-apa, hitung aja dulu ada berapa total jumlahnya. Rukun umroh ada berapa? 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ayo. Setahunya Ibu aja. Setahunya aja, nggak apa-apa. Ayo. 3 Ustadz. Oke. Tadi bilang lagi berapa? Rukun umroh ada 4 Ustadz.
Ada 5. Oh, berarti kalau itu beda-beda mazhab berarti itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ada taala, 5. rukun umroh ada berapa? Yang bisa saya kasih kurma 1 biji? Di Ada Madinah 5, nanti. Ustaz. Oke, ada yang 5, dibilang 5. Ada yang 4 nggak? Ada yang 4 nggak? Bilang di sini. Ada yang 4 nggak, Cong? Ayo. Ada yang berpendapat 5, ada yang 4. Oke, 5, Ustaz. kita ambil salah satu pendapat Bapak Ibu. Pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ada berapa rukun umroh? 5. Rukun umroh Ada 5. ada 5. 1. Niat. Niat. 2. Tawaf. Awas. 3. Sa'i. 4. Tahallul. 5. Tartib. Ingat baik-baik. 5 poin. Ingat. Kalau salah satunya nggak dilaksanakan, maka tidak akan sah. Ulangi, saya sampaikan. Kalau salah satunya terlewat, maka tidak akan sah. Ayo. Ini Ana di mute dulu Bapak ya, biar kedengeran suara yang lain. Baik. Rukun umroh ada 5. 1 niat, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tartib. Apa itu niat? Dalam niat Ibu ternyata ada terbagi 2. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. 1, yang pertama, niat. Niat itu Bu, ada 2 istilah. 1 mikot, 2 ihram. Saya ulangi. Dalam niat ada 2 istilah. 1 mikot, 2 ihram. Apa itu mikot? Oh, tempat niat Ustaz. Mikot itu apa ya? Tempat ganti ihram Ustaz. Salah semua, kurang tepat. Apa artinya mikot? Mikot itu artinya adalah, kita bahas satu-satu. Mikot secara bahasa itu berarti batasan, batas, baik waktu atau tempat yang telah ditentukan. Maka secara istilahnya Bapak Ibu, mikot itu adalah batasan niat. So, lagi. Batasan niat. Oke, Bapak Ibu berangkat kemana dulu? Madinah dulu apa Mekah dulu programnya, Bu? Saya tanya. Madinah. Madinah dulu. Madinah. Oke. Saya umpamakan. Ibu lihat di sini ada peta. Lihat peta. Ya. Kalau Ibu dari Indonesia terbang ke Jeddah. Di sini Jeddah nih, yang lot merah nih. Setelah itu Ibu program Madinah dulu. Sebanyak 3 malam atau 4 malam. Setelah itu mau ke Mekah Ustadz, program selanjutnya. Maka batasan niat Bapak Ibu namanya Zulhulaifah nih. Yang ini Zulhulaifah. Apa itu Zulhulaifah? Ya Bir Ali. Jadi Ibu kalau yang berangkat dari Madinah mau ke Mekah, maka batasan niat Bapak Ibu bukan di Zatu Irqin, bukan di Ji'rana, bukan di Tan'im, bukan di Juhfah, bukan di Hudaybiyah, bukan di Yalamlam, bukan di Qarnul Manazil. Tapi batasan niat Bapak Ibu adalah di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Kalau Ibu berangkatnya dari Indonesia, programnya ke Mekah dulu. Maka Bapak Ibu niatnya bukan di Bir Ali. Tapi batasan niatnya ada di Bukit Yalamlam atau Qarnul Manazil. Jadi sekali lagi, mikot itu apa Bu? Batasan niat Ustadz. Berarti kalau udah lewat batasnya niat baru niat, sah? Nggak sah. Saya sampaikan tidak akan sah. Kalau Ibu dari Madinah mau ke Mekah, maka batasan niat Bapak Ibu bukan di Juhfah. Batasan niatnya di Bir Ali. Maka kalau Ibu lewat Bir Ali baru ingat dan baru niat, maka tidak akan sah. Ingat baik-baik. Apa itu mikot? Batasan niat. Sekarang yang kedua, ihram. Cong, yang tahu artinya ihram. Ayo, Bapak, mana tadi yang punya pendapat 5 tadi? Ya. Apa artinya ihram? Ada yang tahu ihram? Pakaian putih. Ada lagi? Ada lagi? Apa itu ihram? Kurang tepat, Ibu, kalau pakaian putih. Tapi bagus. Saya senang sama yang jawab. Ihram itu artinya bukan pakaian. Ihram itu artinya apa nih, Bu? Bu, lihat nih. Lihat muka saya. Di situ ada akan dilayarkan. Kalau saya takbir, Bu, dalam sholat nih. Allahu Akbar. Namanya apa itu, Bu? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ihram di situ sama ihram di umroh sama nggak, Ustadz? Sama nggak, Bu? Sama artinya, tapi beda konsekuensinya. Berarti apa artinya takbiratul ihram? Ihram itu artinya adalah pengharaman diri. Ingat, catat baik-baik. Ihram apa artinya, Bu? Pengharaman
diri dari hal-hal yang dilarang. Ibu kalau takbir, Allahu Akbar sholat. Ibu ini namanya takbir untuk pengharaman diri. Saya tanya, kalau ibu udah takbir, Allahu Akbar, boleh nggak minum? Kalau minum, Sahabat, minum pula barang kahar gitu. Allahu Akbar, boleh nggak makan? Salat. Nggak boleh. Kalau Boleh. makan, batal. Oke, sarwa ke sholat. Suara mana ini? Di-mute dulu nih, di-mute. Baik. Oke, saya lanjutkan. Allahu Akbar, takbir. Namanya takbiratul ihram. Kalau ibu habis takbiratul ihram nih, sholat. Habis itu ibu ngibah, ngomongin depan ibu. Ih, lihat bajunya jelek ya, mukenanya jelek. Batal nggak? Batal. Maka Bapak Ibu, artinya ihram adalah pengharaman diri. Sama dalam umroh juga ada. Ihram itu ada. Maka artinya ihram pengharaman diri jatuhnya ketika kapan? Bukan ketika takbir, tapi ketika berniat umroh. Kalau ibu sudah melafazkan niat umroh, Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan, maka jatuhlah larangan-larangan Allah. Sekali lagi, kalau ibu sudah melaksanakan niat, dilafazkan niatnya umroh, maka jatuhlah larangan-larangan umrohnya buat Bapak Ibu dijaga. Apa diantaranya? Satu, mana yang khusus laki-laki dulu? Ibu, ini yang khusus laki-laki, saya sampaikan, bukan buat ibu. Khusus laki-laki. Satu, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan melingkar. Nih, saya pakai baju, jubah, ini jahitan. Melingkar nggak? Melingkar. Melingkar sambungannya. Maka tidak boleh. Saya pakai celana. Berjahit nggak? Berjahit. Melingkar nggak? Melingkar. Maka tidak boleh. Tapi ada Bu, yang berjahit tapi tidak melingkar. Anduk. Boleh? Boleh. Kalau Bapak Ibu habis niat, setelah Ibu jaga ihram, nyampe Hotel Mekah, sebelum Ibu melaksanakan tawaf mau ke kamar mandi dulu, pakai anduk boleh? Boleh. Tapi harus buka sendiri di kamar mandi, jangan di depan orang. Karena aurat. Tapi boleh? Boleh, Bapak-bapak. Ini buat Bapak-bapak ya, khusus laki-laki. Atau dia melingkar tapi tidak berjahit. Boleh juga. Nih, jam. Dia melingkar nggak? Melingkar. Berjahit nggak? Tidak. Maka ini boleh. Yang tidak boleh itu dia melingkar atau membentuk tubuh dan berjahit. Itu tidak boleh. Kedua, menutup kepala dengan sesuatu yang menempel langsung. Nih Bu, saya pakai peci. Langsung nempel di atas kepala. Boleh? Tidak boleh. Saya pakai topi. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena nempel langsung di atas kepala. Berarti pakai payung boleh Bu? Boleh. Kenapa? Karena tidak nempel langsung di atas kepala. Tapi ingat, ngapain umroh? Pakai payung kalau umrohnya malam-malam. Nah, yang ketiga, apa yang dilarang buat bapak-bapak? Khuf atau sepatu yang menutupi mata kaki. Ingat, kalau niat nanti harus sudah pakai sendal. Jangan ditutup mata kakinya ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, sekarang untuk ibu-ibu, tadi bapak-bapak, khusus ibu-ibu, apa larangannya? Kalau setelah niat, ibu larangannya cuma dua. Satu, ibu tidak boleh menutup wajah dan tidak boleh menutupi telapak tangan. Sekali lagi, ibu tidak boleh menutupi wajah dan tidak boleh menutupi telapak tangan. Itu aja. Seluruhnya harus ditutup. Ibu auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku kaki tuh. Kecuali muka dan telapak tangan. Maka ini harus dibuka. Itu untuk Bapak tadi, itu untuk khusus ibu. Sekarang untuk keduanya, baik Bapak dan Ibu. Satu, ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh memotong rambut dan kuku. Tidak boleh menggunakan wangian dan parfum. Tidak boleh berbau hewan darat yang diharamkan di tanah haram. Tidak boleh melakukan akad nikah, menikahkan atau menjadi wali nikah. 3, tidak boleh Bapak Ibu berkata rofas. Rofas itu berkata jorok. Tidak boleh berbuat fasik. Tidak boleh berbantah-bantahan. Karena dalam Al-Qurannya jelas. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja. Fala rofasa. Tidak boleh ngomong fasik. Wala fusuqo. Tidak berbuat fasik.
wala jidala. Tidak boleh berbantah-bantahan atau berdebat. Terakhir Ibu, buat Bapak Ibu yang sudah melaksanakan niat tadi, bagi Bapak Ibu yang berangkatnya suami istri, tahan dulu. Jangan dulu berhubungan suami istri, jangan dulu berjima atau pendahulunya. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Ini jatuh ketika Ibu sudah melafazkan niat. Kalau belum, maka belum berlaku. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tadi baru yang pertama Ibu, saya harus bahas detail. Saya nggak mau bahas cuma gitu-gitu aja. Kalau saya Bu, Ibu harus hafal, Ibu harus paham tiap rukunnya. Baik, selanjutnya. Yang kedua, tawaf. Apa Bu? Tawaf. Apa artinya tawaf? Tawaf itu berkeliling. Nah ini siapa yang masih kedengeran ini suaranya? Nah di mute, dibantu mute sama admin. Mungkin lagi tidak tahu bapaknya. Tawaf, apa artinya tawaf? Arti tawaf itu Bu asal maknanya adalah berkeliling. Tapi secara syar'inya berkeliling Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad nih. Sampai balik lagi ke Hajar Aswad. Sampai balik lagi ke Hajar Aswad. Nah, berapa kali? 7 kali putaran. Harus pakai apa? Harus punya wudhu. Harus punya wudhu nih, wajib suci. Ibu, tawaf ini nggak boleh kalau lagi haid. Tidak boleh. Ibu, bapak juga nggak boleh kalau tawaf ini nggak punya wudhu. Tidak boleh. Ibu, bapak kalau habis junub nggak boleh melaksanakan tawaf karena tidak akan sah, karena tidak suci. Maka ingat, syarat yang pertama wajib suci. Nah, mulai dari mana nih? Pojok Hajar Aswad. Ini namanya Hajar Aswad. Ibu mulai nih, bertakbir, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cium, jangan lupa. Berapa kali Ustadz? 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mulai baca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai sini nih. Sampai sini nih. Apa namanya nih? Rukun Yamani. Di rukun Yamani Bapak Ibu, Ibu akan berdoa. Sebelum berdoa takbir dulu. Allahu akbar, enggak usah angkat tangan. Loh, Ustadz, bukannya dulu saya pernah umroh disuruh angkat tangan sama mutaifnya. Emang ada pendapatnya. Tapi kalau saya yang bimbing, jangan angkat tangan. Kenapa? Karena banyak yang latah. Ibu-ibu biasanya yang paling belakang latah. Nggak tahu itu rukunnya mani. Kiranya Hajar Aswad. Harusnya angkat tangan aja malah. Bismillahirrahmanirrahim. Dicium juga. Padahal itu rukunnya mani. Maka kita pakai pendapat kedua. Apa pendapat kedua? Cukup bertakbir. Allahu Akbar. Dah. Hemat. Baca doa. Apanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Hafalin tuh. Tuh, doa wajib tuh, harus hafal tuh, ya. Sampai ke Hajar Aswad lagi. Terus itu baru dapat 1, Bu. Terus lagi yang kedua, terus lagi yang ketiga, sampai 7 kali putaran. Bapak-bapak, pundak kanannya harus dibuka. Dan bagi khusus bapak-bapak, 3 putaran pertama disunahkan untuk berlari kecil. Tapi kalau padat, nggak usah, itu disunahkan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Ustadz bagaimana kalau tiba-tiba saya keluar angin? Tut! Baru putaran ketiga tiba-tiba keluar ada angin, puting beliung. Jedut! Bapak Ibu tidak boleh meneruskan tawafnya. Kalau diterusin tawafnya, tidak akan sah tawafnya. Kalau tawafnya nggak sah, maka umrahnya nggak sah. Maka saya tekankan sekali lagi, kalau yang buang gas, ngaku sama diri sendiri, ngaku sama tour leadernya. Saya buang gas, saya harus wudhu lagi. Keluar dari barisan, wudhu lagi. Tapi Bapak Ibu balik lagi, pasti nggak bareng. Makanya kita tolong ditahan. Tawaf ini Bu, harus kompak, nahan wudhu. Mungkin tawaf ini cuma 15-20 menit. Tahan. Kalau nggak tahan, lakban sekalian Bu. Maka Bapak Ibu, saya anjurkan untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke, paham sampai sini ya? Itu tawaf. Selanjutnya apa Ustadz? Selanjutnya rukun yang ketiga adalah, Ibu, saya lihat dulu di sini Bu. Ini kurang lebih tawaf kayak gini Bu suasananya ya. Baik, saya teruskan. Apa rukun yang selanjutnya? Rukun ketiga adalah sa'i. Apa artinya sa'i? Sa'i itu bukan berlari kecil. Sa'i itu makna aslinya adalah bersungguh-sungguh dalam berusaha.
Tapi makna syar'inya adalah berjalan. Bolak-balik sebanyak 7 kali putaran di antara Safa dan Marwah. Sekarang coba open mic semuanya. Sa'i ini, Bu, Safa Marwah 1 apa Safa Marwah Marwah Safa 1? Yang mana yang benar? Ayo. Coba di open mic. Saya pengen tahu nih dari yang hadir sini. Udah tahu Sofa Marwah 1. Oke, pendapat Sofa Bapak Marwah bilang 1. Safa Marwah 1. Ada lagi nggak? Yang mana yang benar? Sopa Marwah Sopa. Safa Marwah Safa 1, Bu. Iya. Oke, Bu. Mantap berarti, Bu. Yang mana yang benar, Ustaz? Safa Marwah 1. Safa Marwah Safa 1. Yang benar, Ibu, yang benar Bapak adalah Safa Marwah 1. Ingat. Safa Marwah 1. Marwah Safa 2. Safa Marwah 3. Marwah Safa 4. Terakhir di mana? Safa apa di Marwah? Sopa. Di Marwah. Ulangi. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7 berarti terakhirnya di Marwah. Itu yang betul, bukan Safa Marwah, Marwah Safa 1. Ingat ya. Awas jangan sampai ngotot ini. Kalau ada yang ngotot biarin aja. Berarti 14 kali itu. Ini sa'i yang Safa Marwah aja 1 udah lumayan pegel, apalagi Safa Marwah Safa 1 itu. Wah, itu berapa kilo berarti itu ya. Karena ada beberapa saya pernah ngisi manasik, Ibu, itu ada yang ngotot tuh. Enggak, Ustaz, kata Ustaz saya di YouTube. Oh, Ibu, saya bilang siapa yang ngomong itu di YouTube? Enggak, Ustaz, Safa Marwah Safa 1. Ibu, Safa Marwah 1, saya bilang. Kata dia tetap ngotot. Saya biarin. Dia udah, Ibu, sendiri aja sana. Saya bilang, Ibu, Safa Marwah 1 ya kayak gitu aja gempor, berarti 14 kali dia bolak-balik tuh. Yang benar tuh apa, Ustaz? Yang benar tuh Safa Marwah 1. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sa'i, Ibu tidak usah punya wudhu. Maksud saya wudhu itu apa? Hukumnya sunnah. Tapi kalau tawaf wajib, tidak boleh Bapak Ibu batal. Tapi kalau di sa'i, tiba-tiba Ibu udah nggak kuat, kupat, jalannya udah nahan. Dan nggak kuat, saya pengen keluar angin, Ustaz. Keluarin, saya bilang. Kalau di sa'i, nggak apa-apa, Ustaz, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya apa? Bu, di sa'i ini ada pilar nih, pilar hijau. Bagi bapak-bapak lari kecil. Ibu-ibu, jangan lari. Bapak-bapak aja yang lari kecil. Baca doanya, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu. Sampai selesai, Ustaz. Selesai. Di mana? Di Marwah. Barulah Bapak Ibu di Marwah ngapain? Doa dulu. Setelah doa, masuk ke rukun selanjutnya tahallul. Apa artinya tahallul? Buka mic-nya semua. Berapa artinya tahallul? Memotong rambut. Salah. Bersyukur memotong sebagian rambut. Salah. Tapi nggak apa-apa, saya senang ada yang jawab. Apa artinya tahallul, Ustaz? Motong rambut. Salah, kurang tepat. Tahallul itu makna aslinya adalah apa, Bu? No, penghalalan diri. Ingat gak tadi ihram apa artinya ihram? Ihram itu pengharaman diri. Ketika Ibu sudah pengharaman diri, maka tahallul adalah penghalalan diri, ditandainya dengan cukur rambut. Maka tahallul itu bukan potong rambut. Tahallul itu menjadi halal kembali. Tandanya apa? Dengan cukur rambut. Ibu-ibu cukup 2 ruas jari. Bapak-bapak kalau bisa botak. Kenapa botak, Ustaz? Nih, baca doanya Pak tuh. Bukan doa ini hadis Nabi nih. Nabi pernah bilang, Pak, Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa orang yang dibotak. Ini khusus bapak-bapak, Bu ya. Ibu-ibu jangan. Ibu-ibu jangan dibotak. Nanti pada takut suami masuk kamar. Lihat siapa yang botak ini. Yang ngajarin Ustaz Aldi. Katanya nanti saya yang kena. Nih Pak, lihat hadisnya. Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa orang yang dibotak.
Ada apa? Sahabat nanya lagi, wal muqassirin ya Nabi, dan bagaimana bagi yang cukurnya dikit ya Nabi? Nabi bilang yang kedua kali, Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah ampunilah seorang yang dilenang, dibotak, diplontos. Muqassirin ya Nabi, dan bagaimana yang cukurnya dikit Nabi? Sampai 3 kali sahabat nanya. Baru Nabi bilang, walil muqassirin, ampunilah juga. Ya Allah, ampunilah orang yang dibotak dan yang dicukur dikit. Yang dibotak tuh 3 kali lebih baik, Bapak-Bapak. Makanya, Bapak-Bapak dianjurkan untuk cukur botak. Kenapa? Bapak, rambut ini diumpamakan dengan dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu, Bapak-Bapak ini, terutama kalau pengen bergugur dosa-dosanya, bergugur segala apapun kesalahan yang pernah dilakukan, habis. Itu adalah salah satu hikmah yang bisa diambil daripada tahallul. Yang terakhir tadi apa? Yang terakhir tartib. Apa artinya tartib? Berurutan. Tidak boleh ibu mulai niat, habis niat tiba-tiba tahallul. Belum juga tawaf, maka tartib itu artinya berurutan antara satu sampai yang terakhir harus berurutan. Itu tartib. Kalau itu 5 sudah dilaksanakan, insya Allah umrohnya sah dan mudah-mudahan umrohnya mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Ibu, apa itu sunnah-sunnah umrah Ustadz? Dipoto Ibu tuh, dipoto sok. Catat baik-baik. Sebelum ihram, Ibu disunahkan mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu gimana Ustadz? Seperti mandi wajib. Niatnya nawaitul ghusla sunnatul ihram lillahi ta'ala. Nggak bakal saya ulangi lagi, biarin. Nawaitul ghusla sunnatul ihram lillahi ta'ala. Dah. Sampai ini, Ustadz, saya udah di Madinah ini, udah di kamar mandi, lupa saya, nelpon saya. Gimana? Nggak usah Ibu, kalau udah nggak hafal, pakai bahasa Indonesia aja. Saya mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Apalagi sunahkan Ustadz? Disunahkan untuk potong kuku. Nih yang kukunya panjang nih, kayak gonda, kayak apa? Kayak harimau, kayak apa lagi? Itu dipotong Pak, hati itu ya. Nah itu disunahkan tuh. Cukur bulu-buluan nih. Kalau bulu ketiaknya udah panjang, cukur. Apalagi pakaian pakai pakaian ihramnya. Selanjutnya memakai wewangian. Lah, Ustaz, bukannya tadi nggak boleh? Itu nggak boleh kalau sudah melaksanakan niat. Kalau sebelum niat, maka memakai wangi-wangian itu disunahkan bagi bapak-bapak dan bukan di kain ihram, tapi di badan. Di mana? Di badan. Terutama bapak-bapak yang bau ketek ada di sini. Yang ngerasa ini mah ya, saya nggak nunjuk. Yang ngerasa bau ketek, bawa tuh deodoran. Apa itu deodoran Ustaz? Bedak kelek. Apa itu bedak kelek? Kenapa Ustaz harus bawa bedak kelek? Kasihan Bapak, Ibu-ibu. Bapak nih ketika tawaf angkat tangan. Ya kan? Bismillah Allahu Akbar. Wah, ibu-ibu kan seketeknya Bapak. Bapak mungkin kencang, ibu-ibu gak kuat. Bismillah, Allahu Akbar. Gak kuat. Nah, maka bapak-bapak yang ngerasa, saya nggak nunjuk ya, yang ngerasa pakai tuh deodorannya, bedak kelek. Sunahkan. Selanjutnya apa lagi yang disunahkan Ustaz? Ihram dan talbiyah. Ketika ihram dan talbiyah itu disunahkannya sholat sunnah. Nanti di tempat mikot, sholat sunnah ihram namanya. Terus apa lagi? Niat di tempat mikot itu sunnah. Sunnah. Kan ada Ustaz, berarti niat di sebelum tempat mikot boleh? Boleh. Di hotel boleh. Tapi konsekuensinya harus tahan ihram dari awal. Langsung selanjutnya, ketika tawaf, apa yang sunnah-sunnah ketika tawaf? Romal, apa romal? Tadi, lari kecil. Ittiba itu dibuka nih, keteknya yang sebelah kanan. Apalagi, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, dan minum zam-zam, itu setelah tawaf. Apalagi sunnah ketika sa'i, doa di Sofa dan Marwah. Tuh, Bapak Ibu, tuh, saya anjurkan, di Sofa di Marwah itu, ketika di atas gunung, jangan cuma lewat. Berhenti dulu, doa. Itu tempat mustajab berdoa. Ya, dan lewat. Selanjutnya apa? Berlari kecil di tempat hijau untuk bapak-bapak ya. Selanjutnya, ketika tahallul, apa yang disunahkan Ustadz? Mencukur habis bagi laki-laki, potong ujung rambut bagi perempuan. Apalagi yang sunnah-sunnah untuk umum? Zikir, doa, sholat, dan menjaga akhlak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, siapa yang mau tanya? Ayo, dah pembahasan, dah beres. Sekarang tanya jawab. Yang mau tanya, silakan, saya bebas. Kalau ada yang tanya, tanyakan. Jangan malu-malu ya. Malu-malu nggak kenyang. Kalau kalau saya lagi mampir tuh katanya kalau malu-malu nggak bakal kenyang. Ustaz udah makan aja. Nah, sekarang nanya nih, kalau malu-malu nanti nggak paham.
Jangan malu-malu. Ayo, silakan minta yang ditanyakan. Open mic. Oke, saya stop share aja dulu ya. Baik. Ini ada 40 peserta ini ternyata rame juga nih. Masya Allah, tabarakallah nih. Senang saya. Silakan, ada yang tanya. Ustadz Ayo. nanti minta materinya di-share. Materinya di-share. Siapa ini? Iya. Bu Lilis? Bu Lilis, Iya. mau materinya? 5 real dulu, 5 real, 5 real. Bohong, tenang, saya share nanti. Ya, bercanda. Saya share nanti materinya. Tapi menurut saya, Bu, jangan di-share tuh sama yang nggak hadir manasik. Nanti dikiranya saya buatnya ngasal. Karena saya menjelaskannya harus detail di manasik. Kalau nggak hadir manasiknya, percuma nanti kalau di-share. Ayo, yang mau tanya, silakan. Jangan malu-malu aja nih, si mana ini. Ya, siapa ini yang mau nanya nih? Ayo. Saya Ustadz. Ibu Ami. Iya. Monggo Bu Ami. Monggo, Ustadz, monggo. itu kan kalau ke Mekah dulu, itu kan tadi mengambil mikotnya di bukit apa tadi? Bukit Yalamlam. Ya Lam-Lam. Itu kan nanti berarti kan pakai ihromnya di atas pesawat ya Ustadz? Halo? Halo? Sinyalnya. Sinyal saya bukan ya? Nah, sinyalnya Ibu. Coba ulangi lagi, ulangi. Oh, itu tadi Ustadz, kan kalau berarti kan pakai ihromnya itu kan di atas pesawat itu ya Ustadz? Betul, 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 betul. Nah, itu kan kalau yang laki-laki kan pakai ihrom. Kalau yang putri itu kan kita itu pakai baju yang untuk ihrom langsung atau tidak ya? Ibu-ibu, dengerin baik-baik ibu-ibu. Dengerin baik-baik. Ibu-ibu tuh enaknya ibu-ibu. Bayangkan, kalau bapak-bapak tuh harus ganti ihram. Ibu-ibu enaknya, ibu mau pakai baju kuning, baju merah, baju apapun, sah niatnya. Tidak usah pakai baju putih. Tapi nanti pas nyampe hotel Mekah sebelum toab, ganti. Oh, Itu boleh. saran saya. Boleh, boleh banget. Emang boleh Ustadz ganti baju? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Yang penting gantinya sendiri di kamar mandi. Tidak boleh ada yang lihat, Bu. Ingat, tidak ada boleh yang melihat. Kecuali diri sendiri di kamar mandi, makanya gantinya. Jangan sampai, Ustadz, saya sesama perempuan. Nggak boleh. Kalau mau umrohnya mabrur, saya sampaikan, tidak boleh orang ngelihat aurat ibu. Maka kalau ibu nanti niatnya lagi pakai jaket, pakai baju merah, karena baju pemberangkatan pakai baju batik contoh, tapi ketika tawaf harus pakai baju putih, ya udah nggak masalah, niat-niat. Nah itu enaknya ibu-ibunya. Silakan, ada yang tanya lagi? Ya, terima kasih. Sami-sami, monggo. Silakan yang lain. Nuhun. Sami mawon, sami mawon, sami-sami. Ayo, siapa yang mau tanya lagi? Yo, jangan malu, ibu, bapak. Eksklusif nih. Ustadz, Monggo. Monggo, siapa ini? Siapa yang bersuara ini? Ibu siapa ini? Silakan. Bu Indra Warsino. Bu Indra Warsino, monggo Ibu, monggo. Ustadz, kan kita setelah baca niat, bagi wanita kan tidak boleh auratnya terlihat sama orang lain, ya kan? Betul, Kalau misal rambut kan termasuk aurat ya Ustadz. betul. Kalau misal tidak sengaja, apa jilbabnya ketarik terus rambutnya keluar gitu, kayak mana Ustadz? Oke, ingat Bapak Ibu. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ibu, dam tidak akan berlaku bagi satu yang tidak niat, dua tidak disengaja. Ingat, tiga lupa. Ulangi lagi. Dia tidak niat buat buka rambut. Dua, dia tidak sengaja kebuka rambut. Ketiga adalah dia lupa. Tapi lupanya jangan lupa-lupaan ini ya. Dilupain gitu. Jangan. Itu tidak akan jatuh dam kepada orang tersebut. Kalau ibu bilang tadi, Ustadz, namanya, kita nggak tahu di pesawat ini kadang suka tidur. Tiba-tiba menyot, apanya? Ciputnya. Saya tahu tuh, namanya ciput, Bu, yang di sini.
Tiba-tiba udah kebuka ciput saya Ustadz. Kelihatan rambut saya 2 helai, 3 helai, atau mungkin lebih daripada itu. Bagaimana Ustadz? Apakah saya kena dam? Apakah saya kena dosa? Ibu, kalau ada yang ngasih tahu, atau ibu mungkin setelah bangun, ibu rasa, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu istighfar dulu. Istighfar terlebih dahulu. Tapi bukan berarti dengan ibu kelihatan rambutnya, ngerasa diri ibu tidak sah umroh. Jangan. Atau mungkin kurang, saya takutnya nggak mabrur jadinya karena saya kelihatan. Enggak. Kalau ibu tidak sengaja, atau lupa, atau tidak niat, maka tidak ada jatuh dam kepada orang tersebut. Yang penting ibu istighfar ya. Astagfirullahaladzim, rambut saya kelihatan, dipakai lagi, dirapihin lagi. Tidak apa-apa. Oke? Begitu ya, Ibu Indra. Jadi ini berlaku kalau ketika kita habis makan terus pakai sabun gitu juga berlaku, Ustaz. Sabun. Heeh. Sabun, oke, bagus pertanyaannya. Sabun, Ustadz, saya lupa pakai sabun. Kalau lupa nggak apa-apa. Tapi sebelum itu saya akan bahas. Sabun, pakai sabun setelah niat umroh, setelah niat nih, pakai sabun, boleh nggak? Sebelum Asal tidak niat wangi. umroh belum. Boleh, sebelum niat boleh. Bukan, setelah niat. Saya tanya dulu. Setelah niat tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang Tapi memakai tidak wangian. Emang ada tadi larangannya tidak boleh pegang sabun? Wangi. Oke, wangi. Kalau sabunnya ada yang nggak pakai minyak wangi, boleh? Boleh. Nah, makanya ini harus dibahas. Harus dibahas. Nih, perhatikan baik-baik. Ibu warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Darul Ifta Mesir. Darul Ifta itu kayak MUI-nya ya. MUI-nya Mesir. Boleh pakai sabun asal niatnya bukan untuk mewangikan, tapi untuk membersihkan. Saya ulang lagi. Boleh kita pegang sabun ketika selesai kita niat, kita pegang sabun, niat bener-bener megang sabun kita bukan karena lupa. Boleh, asal niatnya bukan untuk mewangikan dari sabun tersebut, tapi untuk membersihkan. Kalau niatnya ibu untuk membersihkan, maka tidak apa-apa. Itu Darul Ifta, kata Darul Ifta. Sekarang, Ustadz, saya tapi ragu kalau kayak gitu. Nah, saya ada tips. Kalau ibu ragu, maka pegang sabun. Kalau ibu pengen umrohnya mabrur, hal khilafiyah itu dihindari dulu. Apa maksudnya hal khilafiyah, Ustadz? Masalah sabun ini kan pro kontra. Ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Boleh catatannya niatnya harus dengan membersihkan, bukan mewangikan. Tidak boleh, ya benar-benar tidak boleh. Maka mana pendapat yang diambil bagusnya Ustadz? Kalau ibu bapak pengen umrohnya mabrurah, jangan dulu pegang sabun. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Baik itu niatnya buat membersihkan atau tidak. Maka jangan dulu pegang sabun. Kecuali betul-betul ibu nemu sabun yang ada tulisannya no parfum atau no apa bahasa Inggrisnya, tidak ada wangiannya. Sabun soap no parfum. Contohnya itu ya. Saya agak susah saya bahasa Inggris ini. Sabun tanpa pewangi. Ah, itu boleh, silakan pakai. Nah, ya. Baik, paham sampai sini? Terima kasih, Ustaz. Sami mawon tuh kan, saya bukan orang Jawa, saya salah mulu. Sami. Nggih. Monggo Ibu Indah, monggo. Ini Ustaz. Ini yang lain, kalau sebelum Ibu Indah, kalau ada yang lain yang mau tanya malu-malu, chat, ditulis di kolom chat nih. Kalau malu ya. Kalau nggak malu mau ngomong aja sekalian. Oke, silakan Bu Indah. Ustaz, tadi saya mau tanya apa jadi lali. Apa ya tadi ya? Ustaz Aduh, tadi mau ngomong. jadi Iya, lali. tadi mau ngomong jadi lali, jadi lupa. Ini apa ya tadi, ya Allah, bisa kalian ya Ustaz. Ya, ini aja Ustaz. Ustaz tadi menjelaskan panjang lebar dan bagus sekali ya. Saya kepingin maksudnya ya
ke tanah suci, sudah sampai sana, pengen semuanya tuh benar menurut syariat. Apa yang dijelaskan Ustadz ini, apakah ada buku panduan buat tadi yang dituangkan Ustadz di Zoom ini, biar kita belajar di sana, jadi sambil belajar, namanya ilmu kan nggak didapatkan hanya malam ini Ustadz. Jadi Betul. saya bisa belajar di manapun Murojaah kita, lagi biar ya. betul Murojaah lagi iya. ya. Boleh saya minta barangkali ada buku panduan. Baik, baik. Ya, Bapak Ibu, terus oke, apa lagi? Satu lagi Ustadz. Lupa Ustadz tadi yang Ustadz. Yaudah nanti tanya lagi kalau ingat. Siap. Maaf. Ye, Ya. Ibu, saya mohon maaf, saya belum nulis buku. Jadi saya belum bisa kasih panduan buat Bapak Ibu semua. Kalau mau, ini kan direkam nih, nanti diminta ke admin. Siapa? Ada Pak Arif mungkin, ada siapa di sini tadi ya. Nanti diminta ke adminnya rekamannya biar didengar lagi. Saya nggak punya buku, saya belum bikin buku, tapi mudah-mudahan saya keburu bikin buku nanti ya. Mudah-mudahan saya nulis. Saya belum punya buku, jadi belum bisa ngasih. Yang mungkin saya bisa kasih adalah materinya. Nanti saya share materinya. Nah, Ustadz, kalau begitu ada nggak referensi buku yang perlu saya baca? Saya nggak bisa sembarang ngasih referensi, karena yang saya tadi sampaikan itu di dalam kitab gundul. Kitab gundul, Bu. Kitab kuning. Kitab yang harokatnya mboten wonten, yang nggak ada. Ora-ono, ya. Maka kalau ada Ustadz terjemahnya atau apalah, aduh saya belum cari ya. Tapi sementara mungkin materinya saya akan share dan rekamannya nanti di-share sama admin, Bu ya. Nanti bisa Ibu ulang lagi. Ye, sami-sami. Ustadz, udah ingat Ustadz pertanyaannya? Enggak. Ini maaf ya Pak Ustadz, tambah satu lagi. Untuk perempuan, kalau sholat di Masjidil Haram, itu kan kita seringnya di sana nggak pakai mukena, jadi bisa pakai gamis yang panjang. Itu kaki pakai kaos kaki. Itu berarti ke sholat itu kaos kaki nggak dilepas ya Ustadz ya? Itu pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Masya Allah, terima kasih banyak. Ibu, di Arab tuh, istilah mukena pocong tuh nggak ada. Mukena pocong tuh kayak mukena yang kita dipakai ya. Yang kita di Indonesia ini, kita di budayanya kan ibu-ibu tuh pakai mukena. Wah, rapih banget, tertutup. Mukena pocong sebutannya ya. Di Arab tuh nggak ada, Bu. Ibu kalau cari, Bu, di toko-toko di Arab gak bakal nemu. Maka di Arab itu ya pakai sholat pakai pakaian biasa, yang penting tutup aurat. Nah, catatannya Ustadz, gimana dong? Ya apa aja yang ya tutup? Ya harus tutup semua. Kecuali wajah dan telapak tangan harus dibuka. Satu lagi, Bu. Nih, hati-hati nih. Nih. Ibu tahu ini apa? Baju. saya juga tahu Ustadz itu baju. Maksud saya gini nih. Ibu kalau sholat, kalau umroh, usahakan pakai bajunya yang ininya ada perekat. Ada tahu perekat, Bu? Di sini nih, mau mereknya si Sesa, mau mereknya apalah. Saya tahu tuh Sesa sapu yang paling mahal tuh, Bu. Terserah, yang penting ini ada perekat. Maksud saya perekat apa? Ibu tuh aurat tuh ini nih. Ini aurat nih, Bu. Hati-hati. Maka nanti ketika takbir pakai pakaian biasa. Kalau ininya kebuka ya berarti tidak sah dong, karena kelihatan auratnya dong. Maka ibu-ibu kalau bisa beli baju gamisnya yang ada perekatnya di sini. Kalau nggak ada perekatnya minimal pakai apa sarung apa namanya? Blok apa sih? Deker. Nah, itu pokoknya. Nah, termasuk ketika umroh. Ustadz, ketika umroh kan kita yang harus dibuka ini ya. Tiba-tiba Ustadz penutup ininya saya lupa. Saya nyambung nih, langsung nyambung saya sambungin. Boleh nggak itu Ustadz? Ternyata kita punggungnya, kan ada tuh yang kita beli di Shopee itu paling 5 ribuan tuh. Ketinggalan Ustadz di koper. Gimana Ustadz? Apa saya nggak usah niat? Saya harus ngambil itu dulu baru niat? Nggak. Bu, kalau ibu nggak kebawa, lupa itu nggak bawa. Yang penting ini nih. Yang penting ini nggak jatuh. Yang penting nggak jatuh. Maka ininya harus rekat. Kalau ibu keburu beli yang kayak gini, maka ibu pakai pentol, pakai apa kayak yang penting rekat. Ini kebuka. Oke, nggak apa-apa. Niat aja.
Paham sampai sini Ibu? Maka mengenai pakaian tadi ketika sholat sama. Mau pakai pakai mukena. Alhamdulillah kalau nggak pakai di sana mah nggak masalah. Yang penting tutup aurat. Ya, paham sampai sini ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain. Ibu Elin tadi ya, yang kalian mau nanya ya. Gimana Bu Indah? Tanya, Udah jelas? Sudah jelas Bu Indah? Ya, berarti tadi yang di masjid kaki pakai kaos kaki nggak Pakai, apa-apa ya Ustaz? pakai. Oh iya iya Oke, iya ya. oke. Oke, terima Silakan. kasih. Sama-sama. Bu Yoyok, silakan Bu Yoyok. Admin, ini oke. sampai jam berapa kita Terima ini? kasih Pak Ustadz. Oke, sebelumnya. Sampai jam berapa ini? Pak Agus, apa Pak siapa ini? Pak Arif. Oke, silakan. Yaudah, nanya aja dulu. Silakan, Bu. Iya, Nanti dikasih tahu. terima kasih Pak Ustadz. Ye, Gini, ye. saya kan nanti berangkat sama suami. Ye, Saat tawaf monggo. nanti, apakah nanti boleh gandengan? Batal apa enggak ya nanti? Wah, ini yang berangkat suami istri ini bahaya ini. Bahaya dia, bahaya Takutnya ini. kalau Loh. nanti malah kepencar nanti hilang. jadi jadi daripada kepencar mending pegangan ya. Oke, itu Kalau pertanyaan bagus. pegangan berarti kan pakai tangannya harus ditutup semua ya, Ya biar nggak iyalah. batal. Gitu gimana? Iyalah, emang ibu bersentuhan laki-laki suami, ibu sama suami itu batal Bu, udah mati Imam Syafi'i itu Bu. Hati-hati ini, ibu-ibu nih dikiranya memang pendapat, enggak Ustaz, kata Ustaz saya nggak batal. Iya, memang ada pendapat lain, tapi maksud saya, ibu kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, wudunya pakai Imam Syafi'i, maka batal wudunya harus pakai mazhab Imam Syafi'i. Maka ibu-ibu, nih ingat ibu-ibu, Ustadz, tadi kan katanya jangan sampai kita kalau barang suami tahan-tahan Ustadz. Nih, kalau habis niat, ibu yang tidak boleh itu berhubungan suami istri dan pendahulunya. Tahu pendahulunya apa, Bu? Bercumbu rayu. Kalau ibu bercumbu rayu, bener-bener bercumbu rayu sama suami setelah niat di bis nih, duduk sampingan, habis itu bercumbu rayu. Ih, bapak, ganteng banget, colek. Nanti ibunya jadi colek lagi sama bapaknya. Bapak, ibu juga cantik banget sih. Katanya pakai baju putih, ya Allah. Akhirnya naik syahwatnya. Itu yang tidak boleh. Hati-hati. Dan kalau sampai ini naudzubillah min zalik. Kalau sampai habis niat ibu melakukan hubungan suami istri, mohon maaf, itu damnya dam paling berat. Berat. Damnya bukan ngasih makan, damnya bukan puasa, damnya potong kambing. Ibu daripada potong kambing, mending kambingnya kasih saya ngurus. Nah, maka ibu, bapak ditahan, yang bawa suami istri ditahan. Duduk bersampingan boleh, atau boleh. Tapi biasa aja, maksud saya jangan yang colek-colekan, goda-godaan gitu ya. Atau mungkin saling bercumbu rayu, tidak boleh. Nah, Ustadz, itu kan pas ini oke lah. Terus ini pas tawaf Ustadz. Pas tawaf berarti harus ditutup dong Ustadz. Saya tapi takut hilang. Bu, nih saya kalau ngisi manasik offline Bu nih, kalau saya ada di Jawa nih atau lagi nanti mungkin ibu di Jakarta bisa atau mungkin ada panitia yang undang saya akan praktekkan tata cara bapak-bapak pegang apa namanya? Pakai ihram yang ada buntutnya. Cari itu di YouTube. Bapak-bapak ada pakai pakaian ihram yang bisa ada buntutnya di belakang buat megangin ibu-ibu istrinya. Biar nggak hilang. Jadi ibu itu bukan megang tangannya bapak, pegang buntut ihramnya. Itu yang dipegang. Kayak rantai gitu ya. Iya, jangan sampai buntut yang depan ya. Awas, hati-hati. Wah, bahaya nanti ini kalau buntut yang depan nih. Nah, nanti ibu, bapak disuruh disuruh belajar tuh tata cara pakai pakaian ihram yang ada buntutnya gitu. Buat pegangan ibu-ibu. Itu ada YouTube. Kalau sekarang saya praktekin ibu nggak bakal bisa ngelihat bapak-bapak, susah nanti. Ini cari aja nanti. Ustadz aja bikin video Dah, cari aja di YouTube, TikTok banyak gitu. Ya. Jadi ibu mudah, jangan dibuat susah. Susah takut hilang. Ibu tenang aja, yang penting ibu kompak, pegangan ke buntutnya bapak tadi, minimal pegangan tasnya, pegangan ihramnya, insya Allah nggak bakal hilang. Jangan sampai malah dikasih kaos tangan, habis itu pegang tangannya biar nggak batal. Lah ibu ketutup ininya, nggak boleh kan ini ketutup, harus dibuka. Ya, paham sampai sini ibu ya? Iya. 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 Oke. Iya. Silakan, Terima ada kasih, lagi yang lain. Sami-sami, monggo. Wah, ini pesertanya banyak nih, 45 ini. Senang saya nih.
Tapi ini pada tidur nggak ini? Masih ada kan? Malam mingguan Bu ya, kita sharing. Sok, ada lagi nggak? Saya Masih buka dua Ustadz, lagi. masih. Dua lagi yang mau nanya. Kalau nggak ada, saya tutup. Yuk. Saya ada jadwal manasik lagi nih. Ustadz banyak banget jadwalnya. Ya, maksudnya malam mingguan, Bu. Biasa. Enggak. Silakan. Bu Ellen mau tanya. Bu siapa ini? Udah, cukup. Tanya lagi boleh Ustadz. Monggo, ini Bu Indah mau tanya lagi. Berarti kalau Ibu Indah Itu tanya, sisa slot satu lagi yang nanya. Oke, Bu Indah silakan. itu pas tawaf kan kita sudah suci. Itu kita perempuan bersenggolan nggak sengaja bersenggolan dengan laki-laki itu batal nggak Ustadz? Oke, Kasih bagus Ustadz. pertanyaannya. Bagus pertanyaan. Nih, ini kan direkam juga ya. Ini buat Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Pertanyaan bagus. Saya akan sampaikan ini detail. Oke. Ibu, Bapak, kalau wudunya pakai mazhab Imam Syafi'i, maka batal wudunya pakai mazhab Imam Syafi'i. Saya ulangi lagi. Kalau ibu wudunya pakai mazhab Imam Syafi'i, yang kayak gimana Ustaz yang mazhab Imam Syafi'i? Yang kalau basuh muka tuh niat, tau nggak? Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Itu pakai mazhab Imam Syafi'i. Terus yang pakai mazhab Imam Syafi'i ini sedikit nih. Nah, yang kayak gitu Bu, kalau ibu wudunya pakai gitu, maka batal wudunya pakai mazhab Imam Syafi'i. Lah, berarti batal wudunya yang kayak gimana Ustaz? Mazhab Imam Syafi'i. Kata mazhab Imam Syafi'i, batal wudunya itu Bu, kalau ibu bersentuhan laki-laki dan perempuan, batal. Oke, saya akan bahas mengenai masalah bersentuhan. Bu, di dalam Al-Quran ada ayat aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Ingat, catat baik-baik. Aula mastumun nisa. Kata mazhab Imam Hanafi, aula mastumun nisa dalam ayat tersebut artinya bukan bersentuhan tangan, tapi bersenggama atau berjima atau berhubungan suami istri. Maka kalau ibu sudah wudhu, selama ibu tidak berhubungan suami istri, mau bersentuhan doang, mau naik syahwatnya, gak akan batal. Itu kata